Meningkatnya jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Barat membuat sejumlah daerah di provinsi kembali masuk zona merah. Data dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat mencatat saat ini 3 kabupaten kota masuk zona merah atau risiko tinggi COVID-19. Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali ditetapkan sebagai zona merah COVID-19. Gugus Tugas Kabupaten Karawang mencatat dalam 2 minggu pada awal September ada 549 kasus positif COVID-19 yang didominasi dari klaster industri dan keluarga. Berdasarkan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Jawa Barat, Karawang memiliki indeks laju penularan virus corona 1,62 atau masuk kategori tinggi. Menanggapi hal ini, pemerintah Kabupaten Karawang meminta warga mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Upaya sudah jelas, 3M itu harus selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ketika memang tidak urgent, ya sebaiknya tetap ada di rumah. Adapun Kabupaten Bekasi kembali masuk zona merah COVID-19 setelah adanya temuan klaster baru di pabrik pembuatan printer di Cikarang Selatan. Hasil tracing sementara terhadap 4.000 karyawan hingga 22 September menunjukkan 398 orang positif COVID-19. Selain itu, kota Cirebon masuk zona merah. Hingga 23 September tercatat ada 110 kasus positif COVID-19 yang tersebar di 7 kecamatan. Untuk itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan antisipasi antara lain dengan mengeluarkan surat edaran gubernur tentang peningkatan kewaspadaan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Dalam surat edaran itu, bupati atau wali kota diberi kewenangan menetapkan langkah pencegahan, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Pak Gubernur itu kepada 3 kabupaten kota yang merah, sebetulnya tidak hanya ke yang merah ini. Di minggu lalu sudah dikeluarkan surat edaran di Pak Gubernur pada bupati wali kota. Ada poin-poin penting yang harus dilakukan dengan kita lihat meningkatnya kasus-kasus positif di Jawa Barat. Antara lain untuk mengintensifkan gerakan-gerakan pendisiplinan operasi justisi dan sebagainya. Kemudian juga adakan PSBM jika diperlukan untuk suatu wilayah. Kemudian juga adakan pembatasan waktu kegiatan. Misalnya kalau toko mall biasa sampai jam 10, ini coba sampai jam 8. Nah itu diedarkan surat itu kepada bupati wali kota itu. Sementara itu, epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menyebut masih minimnya tes dan tracing menjadi faktor utama banyaknya temuan kasus di Jawa Barat. Menurut dia, dengan jumlah penduduk yang mencapai 50 juta orang, jumlah tes yang dilakukan masih jauh dari standar WHO. Selain itu, rendahnya kesadaran warga di tengah pandemi membuat banyak muncul klaster COVID-19 di Jawa Barat. Karena ini sudah 7 bulanan. Jelas sekali strategi testing ini, indikator dari WHO itu jelas. Kalau ada pemerintah daerah provinsi ataupun kabupaten kota yang tidak merujuk itu, berarti abai. Berarti dia mengabaikan kesehatan masyarakatnya. Ini saya tekankan sangat serius Karena ini adalah hak atas kesehatan Tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan politik, popularitas kemudian juga kepentingan ekonomi. Jadi ini yang akhirnya pengabaian ini menyebabkan banyak terjadinya klaster. Dan satu waktu bom ini akan meledak. Hingga 24 September, 3 kota kabupaten masuk zona merah, 14 kabupaten kota masuk zona oranye, dan 10 kabupaten kota masuk zona kuning. Data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat mencatat, sampai 24 September, Pemprov Jabar sudah mengadakan 360.000 tes swab dengan 18.593 kasus positif COVID-19. Franky Wijaya, Kavijati, Bandung, Jawa Barat.